Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas sedikit tentang dunia bisnis dan usaha. Kalau kamu perhatiin orang-orang yang bisnisnya tuh fokus di jualan produk, biasanya nih, kebanyakan dari mereka tuh berusaha ngejual produknya dengan ngasih berbagai macam alasan ke calon pembelinya. Misalnya nih, baju yang bahannya bagus, makanan yang rasanya paling enak, sepatu yang paling nyaman dipakai, atau obat yang paling berkhasiat dengan bermacam-macam kandungan nutrisi yang disebutin secara lengkap. Tapi coba deh kamu perhatiin, apakah mereka yang berusaha ngeyakinin pembelinya kalau produk mereka adalah yang terbaik, paling enak, paling manjur, atau paling nyaman itu adalah produk-produk yang laku keras di pasaran? Nah, sekarang aku mau coba aja kamu nih, dengerin nasihat marketing dari Steve Jobs, sang pendiri Apple yang saat ini adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Kalau dipikir-pikir, benar juga ya kata-kata Steve Jobs. Nike itu adalah perusahaan yang merajai pasar sepatu dan pakaian olahraga dengan nilai brand sebesar 36,8 miliar dolar. Tapi kok rasanya kita jarang banget ya denger Nike tuh bilang kalau sepatu mereka itu yang paling nyaman, paling empuk, dan materialnya paling kuat. Nike itu justru terkenal dari kampanye branding mereka, kayak Just Do It atau Find Your Greatness. Dan dari kampanye itu, brand Nike itu berkembang sangat kuat dengan asosiasinya terhadap karakter-karakter yang positif, kayak sporty, atletis, kerja keras, bahkan kesan trendy. Dengan kekuatan brand itu, Nike tuh udah nggak perlu lagi nih bilang produknya tuh yang paling berkualitas, materialnya terbaik, atau spek-spek tertentu yang menjual. Karena pihak Nike tuh tahu kalau sebagian besar konsumen tuh nggak beli produk berdasarkan pemikiran yang rasional, melainkan lebih didasari sama keputusan emosional yang didorong sama asosiasi atau persepsi kita terhadap produk tersebut. Kebanyakan orang yang beli sepatu Nike, ya karena brand Nike itu sangat kuat nih asosiasinya sama hal-hal yang mereka sukai. Bisa jadi karakter tertentu, atau bisa juga atlet yang mereka kagumin, kayak LeBron James, Ronaldo, atau Serena Williams. Sekarang kita coba ambil contoh lain kayak Coca-Cola yang merajai pasar minuman bersoda selama lebih dari 100 tahun. Dengan nilai brand sebesar 59,2 miliar dolar. Nah, mungkin gak jarang juga nih, kita dengar kalau minuman lain tuh sering iklan dengan nyebutin khasiat dan kandungannya, kayak minuman beroksigen, mengandung bahan alami, ada kandungan vitaminnya, dan lain-lain. Tapi kok rasanya kita gak pernah denger ya, iklan Coca-Cola yang bilang kalau minumannya tuh paling enak dan paling menyegarkan? Nah, untuk ngejawab itu, ada satu kisah menarik nih dalam sejarah persaingan Coca-Cola melawan Pepsi. Di tahun 1975, Pepsi tuh ngadain kampanye blind test dengan minta orang-orang tuh minum 2 cola tanpa merek dan milih mana yang lebih enak. Hasilnya, lebih banyak orang yang milih Pepsi dibanding Coca-Cola. Ngelihat hasil itu, pihak manajemen Coca-Cola tuh berusaha keras nih bikin formula baru yang lebih enak dibanding Pepsi. Berdasarkan hasil riset internal Coca-Cola terhadap 200.000 orang responden, mereka berhasil nih nemuin formula rasa baru yang terbukti secara blind test lebih enak daripada rasa original dan juga lebih enak dari Pepsi. Produk baru itu tuh dinamain dengan The New Coke. Hasilnya gimana? Ternyata bukannya produknya makin laku, malah sebaliknya. Banyak konsumen Coca-Cola tuh yang protes keras
dan minta Coca-Cola supaya ngembalin rasa Coca-Cola yang original. Protes itu tuh bener-bener besar. Bahkan, kantor Coca-Cola tuh sampai nerima ribuan telepon setiap hari yang berisi protes supaya Coca-Cola tuh segera menghentikan produksi New Coke dan balik lagi ke rasa yang dulu. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kan udah terbukti secara blind test kalau rasa New Coke itu lebih enak dibanding Coca-Cola yang original. Nah, seorang peneliti neuromarketing bernama Dr. Terry Wu tuh pernah bilang, konsumen tuh beli Coca-Cola bukan karena rasanya, tapi karena hubungan emosional konsumen dengan brandnya. Brand Coca-Cola yang udah beredar selama lebih dari 100 tahun, ternyata udah melekat sangat erat di dalam memori para konsumennya. Brand Coca-Cola tuh nggak sebatas pada rasa di lidah doang, tapi juga pada pengalaman emosional yang terbangun di dalam memori banyak orang selama puluhan tahun. Dimana lagi-lagi nih, ada asosiasi yang melekat pada brand Coca-Cola, kayak rasa kebersamaan, keceriaan, dan kesegaran. Nah, mungkin beberapa kisah ini nih yang menginspirasi Steve Jobs dalam merintis Apple sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini. Makanya di era Steve Jobs, Apple yang notabene perusahaan teknologi itu justru relatif jarang nampilin iklan yang mengupas keunggulan spek atau perbandingan kualitas dengan para pesaingnya. Apple tuh justru lebih fokus pada branding, sehingga saat ini nih, Apple tuh lebih sering diasosiasiin sebagai bagian dari lifestyle yang elegan, stylish, dan teknologi terbaru yang inovatif. Martin Neumeyer, seorang expert di bidang brand tuh pernah bilang kayak gini. What branding is? A brand is a result. It's a customer's gut feeling about a product, a service, or a company. It ends up in their heads, in their hearts. They take whatever raw materials you throw at them and they make something out of it. But they're making it, they're creating it. And so in a sense, when you create a brand, you're not creating one brand, you're creating millions of brands, like however many customers or people in your audience. Each one has a different brand of you. Perasaan emosional yang terbangun ketika aku berpikir tentang brand KFC, aku tuh bakal ngebayangin kriuk renyahnya kulit ayam goreng. Kalau aku lagi mikirin brand Indomie, aku ngebayangin gurih bumbunya dan kehangatan mie kuah dengan telur. Itulah yang dimaksud Martin Neumeyer sebagai good feeling atau pengalaman emosional. Sekarang buat kamu yang lagi merintis usaha, bangun bisnis, atau mungkin lagi bikin produk UMKM mungkin mikir, itu kan cuma berlaku buat brand besar doang. Buat usaha kecil sih yang penting fokus jualan aja. Sebetulnya nih, semua produk atau brand itu pasti dimulai dari kecil dulu. Mungkin banyak di antara kamu yang nggak tahu nih, kalau brand tas outdoor kayak Eiger itu adalah brand lokal buatan Indonesia, yang dimulai dari home industry kecil-kecilan, dan cuma bermodalkan 2 mesin jahit di Bandung tahun 1979 oleh Pak Roni Lukito. Begitu juga dengan brand-brand lokal Indonesia lain, kayak baju jogger yang nyeleneh dari Bali, donat Ceko dengan banyak varian rasa, atau keripik pedas Maici yang mempopulerkan level pedas dari 0 sampai 10. Nah, buat kamu yang saat ini mungkin lagi ngembangin brand, buatlah asosiasi kuat pada produk kamu. Sampein itu pada desain, copywriting, corak warna, bentuk teks, cara komunikasi, packaging, dan lain-lain. Sampai itu tuh bisa melekat kuat pada pengalaman emosional para konsumen kamu. Oke deh, segitu aja pembahasanku tentang kekuatan dari sebuah brand. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, khususnya buat kamu yang punya usaha sendiri. Ngomong-ngomong nih, kalau dengar tentang ngomongin uang, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.